Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA N2 Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Arifin dan Ibu Rini Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik coaching dengan alur tirta. Definisi coaching, coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju pembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Alur percakapan tirta dalam coaching, tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang ingin dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Praktik percakapan coaching dengan alur tirta, peran coach saya sendiri, Muhammad Arifin, sedangkan coachingnya yaitu Bu Rini Setianingsih. Selamat menyaksikan. Salam. Oke, langsung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rini? Waalaikumsalam, kabar baik Pak, meskipun memang saya agak sedikit kurang enak badan. Iya, semoga selalu sehat Bu Rini ya. Amin amin amin, Ya, iya Pak. ya baik Bu. Kira-kira apa Bu yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini nih Bu? Iya, gini Pak, saya tuh, ada sedikit unek-unek sih. Jadi saya itu, dari obrolan kita mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, baik. Kira-kira ada apa sih Bu Rini? Iya, kan saya kan ini Pak, kan mengajar mata pelajaran matematika ya, gitu kan, di kelas 7. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kelas 7 itu adalah masa-masa transisi. Sedangkan mata pelajaran yang saya ampu itu membutuhkan, fokus yang, yang tinggi lah, yang besar, gitu. Nah, terkadang itu anak-anak masih kurang bisa, kurang bisa fokus. Jadi anak-anak tuh masih sulit dikontrol gitu, Pak. Iya, 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 iya. Oke. Kira-kira dari anak-anak yang agak sulit dikontrol, mungkin ya itu kira-kira apa Bu penyebabnya Bu? Iya, mungkin saya juga, introspeksi diri saya ya, Pak, ya. Jadi mungkin sayanya kurang bisa, istilahnya memberikan metode pembelajaran yang mereka inginkan gitu. Jadi mungkin, kalau menurut saya tuh mungkin saya terlalu monoton. Jadi begitu masuk langsung mengajar gitu kan, akhirnya saya tidak tidak coba mengontrol kelas terlebih dahulu, tidak bisa membangun, fokus atau konsentrasi dari peserta didik terlebih dahulu, mungkin itu sebenarnya. Iya, iya Bu, oke, oke. Kira-kira kondisi ideal apa Bu dalam pembelajaran Ibu yang pengen Ibu harapkan gitu Bu? Pembelajaran yang ideal kondisinya gitu. Iya, jadi, pembelajaran yang ideal yang saya harapkan itu, adalah pembelajaran yang interaktif, Pak, gitu. Jadi meskipun memang mereka tuh berisik, tapi mereka berisiknya tuh ke arah yang lebih, istilahnya, lebih terarah gitu. Jadi Iya, istilahnya ada feedback dari mereka, ada keaktifan dari mereka juga, seperti itu. oke, oke. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, selama ini? Nah,
Sebenarnya yang sudah saya lakukan itu ada beberapa hal, Pak. Jadi, yang pertama ketika saya masuk kelas itu saya sebenarnya sudah melakukan yang ice breaking gitu kan untuk mengembalikan kefokusan mereka, seperti itu. Kemudian juga metode pembelajarannya juga tidak menggunakan metode ceramah gitu kan. Jadi memang lebih banyak ke arah diskusi sih sebenarnya. Jadi supaya memang ada interaksi ya, jadi supaya memang mereka tuh lebih, bisa berinteraktif gitu di kelas. Iya iya, jadi ada interaksi, 2 arah, Bu, ya, heeh, di situ. Betul sekali, Pak. Iya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, kondisi siswa Ibu kira-kira ada di angka berapa, Bu, gitu? Kondisi siswa saya sekarang itu, kira-kira ada di angka 6 atau 7. 6 atau 7 ya? Ya. Iya iya iya. Kira-kira harapan Ibu ada di angka berapa nih, Iya. siswa itu? Kalau kita berbicara masalah idealisme, saya maunya mereka ada di angka 9,5 ya, Pak, ya. Hampir 10, Bu, ya? Hampir Iya, 10. oke oke Iya, oke, kalau Bu. kita bicara idealisme nih. Iya iya iya. Terus kemudian, apa rencana Ibu untuk mewujudkan, yang 9,5 atau 10 itu gitu, rencana Ibu Iya, bagaimana? oke. Jadi, saya sebisa mungkin sebagai guru harus bisa meng-upgrade diri saya ya, Pak, ya, gitu. Karena kan Betul, memang sekarang, pembelajaran kita ini, sudah apa ya, istilahnya bukan zaman dulu lagi gitu kan. iya iya. Anak-anak juga sekarang sudah maju era digital. Pastinya kita sebagai guru juga harus mampu untuk meningkatkan kompetensi kita. Dengan, cara meningkatkan, model atau metode pembelajaran yang kira-kira apa sih yang pas diterapkan ke mereka gitu. Jadi Iya, kita tuh nggak bisa, apa ya istilahnya, nggak bisa metode itu terus gitu yang kita terapkan. Misalkan saya selalu menerapkan metode diskusi, mungkin mereka ada semacam kejenuhan di situ gitu. Jadi, saya akan mencoba menerapkan ketika saya mau, masuk ke kelas itu saya akan bertanya dulu, "Ini kita ini mau belajar di mana nih enaknya?" Seperti itu ya. Karena ada juga Pak di satu kelas itu yang pada saat pelajaran saya itu di jam setelah duhur, Pak. Ya, iya Pak, iya iya. udah siang, panas, Panas. lapar, ngantuk, ya kan, Pak? Seperti itu. Nah, kita mencoba untuk memahami kebutuhan, mereka, seperti Betul, itu. Jadi kalau yang khusus untuk kelas siang, itu saya suka menawarkan, "Kita mau belajar di kelas atau mau belajar di mana?" Gitu. Nah, anak-anak sukanya itu kadang belajar di taman, Bu, seperti mmm, itu. Nah, iya iya. itu nanti ini akan saya coba untuk menerapkan berbagai, model-model ya, strategi pembelajaran yang memang lebih bervariatif, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Iya, seperti itu, wah, Pak. sebetulnya udah hebat nih yang Ibu lakukan nih dengan model jadi memang belajar kan memang tidak harus di kelas ya, bisa membawa anak misalnya alam adalah kan laboratorium, yang terbesar lah ya gitu, jadi tidak harus melulu di kelas. Kemudian Iya. kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Iya, saya akan, terus ya komunikasi, kemudian dengan, tentunya dengan wali kelas mereka ya, wali kelas mereka, kemudian juga dengan bapak kepala sekolah. Jadi ketika saya menerapkan pembelajaran itu, bapak kepala sekolah biar nggak bingung, "Ini ngapain anak belajar di luar?" Iya Ya betul, kan, gitu kan. betul betul betul. Dikiranya jangan sampai ketika kita belajar di luar, kita dikiranya main-main, padahal kita sedang dalam proses pembelajaran, Iya seperti iya. itu. Dan semua guru juga, saya akan mencoba untuk, menjelaskan bahwa kita itu belajar itu tidak hanya di kelas, Wah, seperti itu, Pak. oke oke. Siap siap Bu Rini. Kira-kira berapa, lama waktu yang Ibu butuhkan? Saya sih maunya secepatnya ya, Pak, ya. Mungkin setelah MPLS ini kan kita pembelajaran sudah mulai aktif nih. Jadi saya masih ada waktu untuk coba mempersiapkan strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, Pak. Jadi, supaya kita ada, apa ya, ada sedikit semacam, gebrakanlah, inovasilah, seperti itu, Pak. Iya, oke oke. Luar biasa ya Bu Rini nih ya, Terima Eee kasih, Pak. komitmen seperti apa Bu yang akan Ibu jalankan di Iya. sini? Oke, saya akan mencoba untuk, apa ya, istilahnya tetap konsisten.
ya akan, coba untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab bahwa saya akan bisa melakukan sebuah perubahan, sebuah inovasi dalam, apa namanya, menggunakan, model-model pembelajaran untuk anak-anak saya. Oke. Kuncinya adalah konsisten, Bu, ya? Iya Betul tadi, sekali, konsisten, Pak. betul. Mungkin ini, refleksi ya buat kita semua juga. Bagaimana, perasaan Bu Rini setelah melakukan, kita obrolan ini? Iya, alhamdulillah ya, Pak, ya, istilahnya ketika kita memiliki ada sesuatu yang mengganjal di hati, kemudian kita bisa mengutarakannya, ya, dalam hal ini juga saya, dengan Bapak gitu, saya mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, saya merasa sedikit lega gitu. Jadi saya mempunyai tempat untuk berbagi, seperti itu, dan juga saya bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita ini, seperti itu, Pak. Iya, oke. Luar biasa sekali ya Bu Rini ya, kita tunggu obrolan di, eee eee, pekan berikutnya. Tapi, satu lagi nih Bu Rini, kira-kira Iya, baik. apa yang Ibu Rini, apa ya, simpulkan dari obrolan kita ini? Iya, baik, kesimpulannya itu dari problem atau permasalahan yang tadi saya hadapi, ternyata memang kita sebagai guru itu harus, mempunyai, inovasi ya, inovasi atau, strategi pembelajaran yang lebih bervariatif gitu, untuk memenuhi kebutuhan daripada si peserta didik ini, seperti itu, Pak. Oke, oke, baik. Luar biasa sekali, Bu Rini, obrolan kita ya, malam hari ini luar biasa sekali. Terima kasih, Bu Rini sudah berbagi, sharing juga bercerita banyak. Terima kasih Bu Rini. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Ya, Pak Arifin, oke, saya juga mengucapkan siap. banyak terima kasih. Sama-sama Bu Rini. Waalaikumsalam. Oke. Salam. Oke, langsung. Oke, baik. Refleksi diri, praktik coaching. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik, selama percakapan? Yang pertama adalah saya dapat, fokus pada kunci sehingga kunci leluasa dan dapat, bersikap terbuka. Yang kedua, saya telah memandu percakapan kucing berdasarkan alur Tirta ya. T-nya adalah tujuan, I-nya identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan TA-nya tanggung jawab. Saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu ditingkatkan yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa ya, receive, ask, summarize, and appreciate. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama yaitu memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan cara menatap dengan serius, melakukan duduk dengan baik, dan membuat kucing merasa nyaman atau rileks. Mencatat poin penting dalam percakapan dan fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh kucing. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu saja memperbanyak praktik percakapan kucing dengan alur tinta, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan kucing, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada kucing. Pertanyaan untuk kucing, untuk Anda, pertanyaan untuk kucing, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Umpan balik yang saya dapatkan dari kucing saya yaitu saya merasa lega karena melalui percakapan kucing saya bisa menggali potensi yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Terima kasih, mungkin itu saja, presentasi tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.